Snake Queen. She visits her worshippers at night. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang makhluk mitologi yang dipercaya masyarakat Jawa hingga seluruh Indonesia yang menguasai Samudra Hindia atau pantai selatan dengan sebutan Kanjeng Ratu Kidul. Atau mungkin banyak dari kita yang menyalahartikan dari Kanjeng Ratu Kidul ini sama dengan Nyi Roro Kidul. Nah, di video kali ini kita akan mengupas dan membahas asal-usul dan perbedaan kedua sosok yang melegenda dan sangat misterius ini. Dan langsung aja kita bahas. Selamat datang di channel Mario SSSP Creepy Horror. Dan sebelum lanjut di video ini, jangan lupa untuk kalian yang baru gabung untuk tekan like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini makin mengembang dan selalu memberikan hiburan-hiburan horor yang menarik buat kalian semua. Oke, langsung aja ya, kita bahas perbedaan antara Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Yang tentunya selama ini kita salah artikan kedua sosok makhluk mitologi ini yaitu sama. Dan ternyata kita salah besar juga. Dan ini juga membuat aku penasaran untuk menguak fakta dan mengetahui asal-usul dari kedua makhluk mitologi yang sangat-sangat melegenda di seantero Pulau Jawa sampai di Indonesia. Dan ini juga sangat menarik untuk aku bahas di cerita misteri dan creepy horror di episode kali ini. Yang pertama yang akan aku bahas yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul dalam bahasa Jawa adalah tokoh legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Sosok ini secara umum sering disamakan dengan Nyi Roro Kidul, meskipun sebenarnya dia berdua sangatlah berbeda. Kanjeng Ratu Kidul adalah roh suci yang mempunyai sifat mulia dan baik hati. Dia berasal dari tingkat langit yang paling tinggi, cuy. Pernah turun di berbagai tempat di dunia dengan jati diri tokoh-tokoh suci setempat pada zaman berbeda-beda pula. Dan pada umumnya dia akan menampakkan diri untuk memberikan isyarat atau peringatan akan datangnya suatu kejadian penting atau mara bahaya. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu itu merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu. Dan ia mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri dan dewi-dewi alam lainnya. Sedangkan Nyi Roro Kidul awalnya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir oleh ayahnya karena ulah ibu tirinya. Cerita ini yang terkait antara Ratu Kidul dan Roro Kidul bisa dikatakan berbeda fase tahapan kehidupan menurut mitologi Jawa. Dan banyak versi juga yang menjelaskan, dan nanti akan aku bahas satu persatu dan perbedaan yang sangat signifikan dari Ratu Kidul dan juga Nyi Roro Kidul. Dan langsung aja kita lanjut. Kanjeng Ratu Kidul memiliki kuasa atas ombak keras di Samudra Hindia. You know lah, kalian kalau berkunjung di pantai selatan, misal di Parangkusumo atau Parangtritis, pasti ombaknya mengerikan banget dan gede banget, cuy. Dan istana dari Kanjeng Ratu Kidul ini bertepat di jantung Samudra Hindia. Nah, menurut kepercayaan Jawa, ia merupakan pasangan spiritual para sultan dari Mataram dan Yogyakarta. Kedudukannya berhubungan dengan Keraton Merapi Laut Selatan yang berpusat di Keraton Solo dan Yogyakarta. Keyakinan akan Kanjeng Ratu Kidul ini memang dibuat untuk memperkuat kekuasaan dinasti Mataram, cuy. Nah, di samping Kanjeng Ratu Kidul ini mempunyai sebutan Dewi Padi, di Keraton Surakarta menyebutnya sebagai Kanjeng Ratu Ayu Kencono Sari. Ia dipercaya mampu untuk berubah wujud menjadi mak lampir beberapa kali dalam sehari, cuy. Sultan Hamengkubuwono ke-9 menggambarkan pengalaman pertemuan spiritualnya dengan sang ratu. Ia dapat berubah wujud dengan penampilan seperti
gadis muda di saat bulan purnama, dan dia juga bisa berubah seperti wanita tua di hari yang lain cuy. Dan itu benar-benar sangat-sangat luar biasa. Dan Babat Diponegoro menceritakan kedatangan Ibu Ratu selalu didahului dengan pancaran sinar daru. Dan langsung aja kita beralih di asal-usul Kanjeng Ratu Kidul. Nah, asal-usul legenda mengenai penguasa mistik Laut Selatan ini tidak diketahui dengan pasti sejak kapan dimulai. Namun, legenda ini mencapai puncak tertinggi karena pengaruh kalangan penguasa keraton dinasti Mataram Islam atau Kesultanan Jakarta dan Kesunanan Surakarta. Dalam kepercayaan tersebut, Kanjeng Ratu Kidul merupakan istri spiritual bagi para raja-raja kedua keraton tersebut cuy. Pada saat tertentu, keraton memberikan persembahan di Pantai Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta, dan di Pantai Paranggubito, Wonogiri. Panggung Sanggabuana di Komplek Keraton Surakarta dipercaya merupakan tempat bercengkerama antara Sunan atau Raja dengan Kanjeng Ratu. Konon, sang ratu akan tampil sebagai perempuan muda dan cantik pada saat bulan muda hingga purnama, dan berangsur-angsur menua pada saat bulan menuju bulan mati. Jadi ketika bulan purnama dia akan tampil dengan sosok yang cantik, dan setelah bulan itu menghilang dia akan berubah menjadi tua cuy. Dan itu benar-benar sangat di luar logis secara manusia. Tapi hal-hal yang seperti ini, urban legend dan legenda mitologi yang sudah menjadi kultur Jawa, aku pun percaya adanya hal-hal yang seperti ini, dan itu benar-benar sangat mengerikan sekali cuy. Dan itulah sedikit fakta dan cerita dari Kanjeng Ratu Kidul yang mungkin kalian belum ketahui cuy. Dan oke, langsung aja kita bahas yang selanjutnya, yaitu Nyi Roro Kidul cuy. Siapa sih Nyi Roro Kidul ini? Dan menurut mitologi Jawa, kedudukan Nyi Roro Kidul ini sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa dan menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda. Nah, Nyai Roro Kidul ini juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dari asal-muasalnya legenda dan mitologi Jawa dari kisah turun-temurun. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, atau Gusti juga menyebutkan sangat penting demi kesopanan cuy. Nah, orang-orang juga menyebutnya sebagai eyang atau nenek dalam wujud yang sejenis putri duyung dan disebut sebagai Nyai Blorong. Dan asal-usul menurut dari masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan Jawa ini yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Roro Kidul sebagai legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran yang berumur lebih tua dari kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16. Nah, menurut penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan mungkin berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua. Dan hal tersebut dikaitkan dengan ganasnya ombak di Samudra Hindia yang terkadang mengeluarkan badai dan juga mengeluarkan bencana seperti tsunami. Dan kemungkinan dari bencana atau kengerian dan keganasan dari Samudra Hindia tersebut membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam, yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni Laut Selatan, yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Nah, menurut versi cerita rakyat Sunda, Nyi Roro Kidul ini disebut sebagai Dewi Kandita. Dewi Kandita ini putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran di Jawa Barat yang melarikan diri ke lautan setelah diguna-gunai. Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah saingannya di istana dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit yang sangat menjijikan. Jadi jika kalian dulu pernah nonton film Susana, nah itu cuy, itu ada story dari Nyi Roro Kidul.
Dan setelah Dewi Kandita ini sampai di di pinggir pantai dengan ganasnya ombak laut selatan, Kandita ini langsung nyemplungin diri di ombak yang sangat ganas tersebut. Dan para lembut kemudian mengangkatnya menjadi ratu lembut lautan selatan yang sangat legendaris. Jadi ada asal muasalnya. Jadi jika kalian kurang jelas dengan cerita aku, jika kalian nonton film Susana yang Nyi Roro Kidul, nah itu ada di dalam versi cerita aku yang ini cuy. Dan itulah dua sosok mitologi yang legendaris di Indonesia yang menguasai pantai selatan cuy. Dan jika kalian kurang jelas dan kurang puas dengan cerita aku, nanti akan aku bahas di part yang kedua. Karena jika kalian tahu, dua sosok legendaris ini itu saling membantu dalam kerajaan laut selatan cuy. Jadi intinya Kanjeng Ratu Selatan ini sebagai ratunya dan Nyi Roro Kidul ini sebagai patih yang diutus untuk mengurusi hal-hal yang berbau dunia cuy. Karena sosoknya yang dulunya itu menyerupai manusia dan lalu berubah menjadi lembut, dan itulah mitologi yang ada di cerita masyarakat. Dan jika kalian belum puas dengan cerita ini, nanti akan aku sambung di part yang kedua karena masih banyak banget cerita-cerita atau versi-versi lain, sebutan-sebutan lain dari kedua sosok yang sangat fenomenal ini. Dan itu juga sangat membuat aku penasaran untuk menggali lebih dalam lagi sosok mitologi yang sangat melegenda ini. Dan sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya. Salam horor dari aku, and peace.